Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi dan Antropologi Pendidikan akan menjelaskan materi tentang sekolah dan sosialisasi. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok 4 ada Nimas Bella Puspita, Putriana Kusumawardani, Rika Ayu Zulaikah, dan Wahyu Oktodi. Saya Nimas Bella Puspita, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu sosialisasi anak didik. Proses sosialisasi sendiri itu adalah proses penyesuaian diri individu memasuki dunia sosial sehingga individu dapat berperilaku sesuai dengan standar pada masyarakat. Sosialisasi anak diharapkan sebagai bekal ke depan agar anak dapat berinteraksi, beradaptasi, serta berkiprah secara positif di masyarakat. Sebagai agen sosialisasi, sekolah membentuk pola pikir dan perilaku secara luas. Individu akan diberi kemampuan berpikir, bekal ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk hidup dalam suasana sosial yang lebih luas dan memberitahu kehidupan sosial budaya dan peranannya dalam masyarakat. Pada lingkungan sekolah, guru adalah pemegang kontrol terhadap proses sosialisasi anak. Sebagai sebuah lembaga, sekolah memiliki peranan sosial akademik, peranan sosial religius, peranan sosial kultural, dan peranan sosial ekonomi. Selain itu, sekolah juga memberikan pandangan yang lebih konkret tentang nilai, norma, aturan yang ada, dan menjadi media penyaluran pewarisan nilai dan sikap masyarakat. Menurut Briban, di sekolah anak dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang lebih karena semua tugas yang diberikan di sekolah tidak bisa dikerjakan dengan mengharap bantuan dari orang tua seperti ketika berada di dalam keluarga. Dari pandangan Driven ini, dapat dilihat bahwa sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep sekolah. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu skole, sekolah, skolae, atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Menurut Wahyu Sumijo, sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu sistem sosial, di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan bersifat unik menunjukkan bahwa sekolah merupakan suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, seperti tempat terjadinya proses pembelajaran dan pembudayaan kehidupan manusia. Talcott Parsons menyebutkan sekolah sebagai sistem yang di dalamnya terdiri atas berbagai subsistem yang saling berkaitan. Rahmat mengemukakan bahwa sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda tergantung dengan kebutuhannya. Maksum berpendapat bahwa sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Zaitun mengemukakan bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sejatinya berperan dalam melaksanakan pembelajaran dan proses sosialisasi dengan mengacu pada 4 pilar, yaitu belajar, mengetahui atau learning to know, belajar melakukan atau learning to do, belajar menjadi diri sendiri atau learning to be, dan belajar hidup dalam kebersamaan atau learning to live together. Fungsi dan peranan sekolah dalam proses sosialisasi. Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik, mengajar, memperbaiki, dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Fungsi dan peran sekolah dalam proses sosialisasi yaitu untuk mempersiapkan seseorang agar menjadi warga yang dewasa dalam masyarakat. Diselenggarakan terutama melalui proses pembelajaran di sekolah. Peranan sekolah dapat disalurkan melalui kurikulum, yang antara lain 1. Anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru atau karyawan. Yang kedua, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah.
Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dapat dikatakan sebagian besar pembentukan kecerdasan atau pengertian, sikap, dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dilaksanakan oleh sekolah. Fungsi dari sekolah itu sendiri antara lain: 1. Mengembangkan pribadi anak didik, kecerdasan pikiran, dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi. Sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, efisiensi. Sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat akan menjadi lebih efisien. Yang keempat, konservasi dan transmisi kultural. Memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan cara jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda atau anak didik. Yang kelima, sosialisasi. Proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dan yang terakhir, transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba bergantung pada orang tua. Maka memasuki sekolah, di mana ia akan mendapat kesempatan untuk melatih mandiri dan bertanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. Nama saya Wahyu Todi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan sosial. Secara umum, fungsi pendidikan sosial yang pertama adalah memberantas kebodohan, yaitu membantu anak untuk menjadi melek huruf serta dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Yang kedua adalah memberantas salah pengertian, yaitu mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda baik secara kebudayaan maupun interestnya. Selanjutnya, fungsi pendidikan sekolah menurut para ahli. Menurut Gilin, fungsi pendidikan sekolah yaitu penyesuaian diri anak dan stabilisasi masyarakat. 2. Menurut Brum and Selznick, fungsi pendidikan sekolah ialah 1. Transmisi kebudayaan, yang kedua integrasi sosial, yang ketiga inovasi, yang keempat seleksi dan alokasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan kepribadian anak. Untuk fungsi transmisi kebudayaan, yang pertama ialah transmisi pengetahuan dan keterampilan, yang kedua transmisi sikap, nilai-nilai dan norma-norma. Untuk integrasi sosial, yang pertama ialah sekolah mengajarkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, sekolah mengajarkan pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan bacaan sekolah. Untuk sekolah berfungsi sebagai reproduksi dan modernisasi pendidikan, yaitu sekolah mengajarkan cara berpikir ilmiah, rasional, kritis, serta cenderung berpikir objektif untuk mendukung anak dalam pengembangan hal-hal baru. Sekolah juga berfungsi sebagai difusi budaya atau cultural diffusion, yaitu kebijakan-kebijakan sekolah yang diambil berdasarkan hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah juga menanamkan sikap, nilai, dan pandangan hidup baru yang semuanya dapat memberikan kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial berkesinambungan. Selanjutnya adalah mengembangkan kepribadian anak, yaitu pendidikan di sekolah berfungsi memperkembangkan kepribadian anak secara keseluruhan, baik itu perkembangan intelektual, perkembangan jasmani, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu permasalahan pendidikan sekolah. Permasalahan pendidikan sekolah banyak ditemui pada saat ini. Permasalahan ini muncul akibat tidak sejalannya visi dan misi pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal untuk memajukan pendidikan. Beberapa permasalahan pendidikan tersebut diantaranya, yang pertama adalah bolos sekolah. Hal yang mendorong siswa melakukan hal ini diantaranya, mereka tidak mau mengikuti pelajaran tertentu yang tidak disukainya, atau karena tidak suka pada salah satu guru, atau bisa juga mereka membolos karena diajak atau mengikuti teman.
Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba. Ada dua faktor yang menyebabkan anak didik bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Misalnya, jika kepribadian individu tersebut tidak baik, maka tidak segan-segan dia akan mengkonsumsi narkoba. Faktor internal lainnya, jika individu tersebut mudah terpengaruh, maka dia akan dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga tergoda untuk mengkonsumsi narkoba. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar individu, misalnya adalah pergaulan bebas. Permasalahan yang ketiga adalah tawuran. Kegiatan menyimpang ini sering terjadi pada anak SMA. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan organisasi pelajar yang dapat mengembangkan kreativitas dan efektivitas kaum pelajar seperti OSIS, Palang Merah Remaja, Pramuka, dan lainnya. Apabila terjadi masalah, pelajar terlatih untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau jalur hukum, bukan menggunakan kekuatan fisik. Permasalahan yang keempat adalah perundungan. Perundungan atau bully ini sendiri sering terjadi di sekolah karena adanya istilah senior dan junior. Dalam hal ini, senior ingin dihargai oleh junior tetapi menggunakan cara yang salah hingga menyebabkan tindak kekerasan verbal hingga non-verbal. Nah, berbagai permasalahan di atas merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sehingga cita-cita ideal sekolah sebagai lembaga yang mencerdaskan generasi bisa tercapai, tidak hanya generasi yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga generasi yang berwawasan iman dan takwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.